Halo, selamat pagi siswa-siswi kelas 7 SMPK Penambur, Jakarta. Mari kita lanjutkan pembelajaran kita di bab pengukuran. Kita mulai dari pengukuran massa. Alat ukurnya yang pertama, timbangan badan. Ini untuk mengukur berat badan kita. Yang kedua, neraca Ohaus atau biasa disebut timbangan 3 lengan. Yang selanjutnya, timbangan digital. Kemudian yang keempat, neraca pegas. Kemudian yang kelima ada timbangan pasar. Dan yang terakhir ada timbangan 2 lengan. Nah, di pengukuran massa yang akan diajarkan adalah cara membaca neraca 3 lengan atau neraca Ohaus. Berdasarkan namanya, neraca 3 lengan memiliki 3 lengan yang terdiri dari angka ratusan, puluhan, dan satuan. Cara membaca neraca 3 lengan ini sangat mudah. Kalian tinggal menentukan mana yang ratusan, mana yang puluhan, mana yang satuan, dan tinggal ditambah. Contoh dari gambar ini. Kita bisa lihat ratusannya menunjukkan angka 300, kemudian tinggal kita tambah dengan puluhannya menunjukkan angka 40, kemudian di paling bawah satuannya menunjukkan angka 8. Sehingga kita dapatkan hasilnya 348 gram. Contoh selanjutnya di pengukuran massa berdasarkan gambar 2 lengan ini. Di bagian kiri ada beban dan kanan 2 beban. Bagaimana caranya supaya keduanya ini bisa seimbang? Nah, caranya kita akan samakan kiri dan kanannya. Beban kanan dan kiri harus kita samakan. Di bagian kiri, X ditambah 1200 gram sama dengan yang kanan 1 kg ditambah 500 gram ditambah 250 gram. Nah, kita lihat satuannya ternyata belum sama. Kita samakan dulu satuannya. Kita ubah 1 kg menjadi 1000 gram sehingga kita dapat di bagian kanan 1000 gram tambah 500 gram tambah 250 gram sehingga di bagian kanan bisa kita jumlah menjadi 1750 gram. Nah, kita tinggal pindah ruaskan 1200, kita dapat X-nya 1750 gram dikurangi 1200 gram, kita dapat 550 gram untuk X-nya. Soal selanjutnya kita lihat, di sini juga sama seperti yang tadi, ada 2 lengan. Bagaimana caranya agar neraca seimbang? Kita samakan kanan dan kirinya terlebih dahulu. Di bagian kiri ada 1,05 kg sama dengan 0,5 kg tambah 50 gram. Kita samakan dahulu penyebutnya, 50 gram menjadi 0,05 kg. Kemudian bagian kanan bisa kita jumlah, kita dapat 0,55 kg. Nah, 0,55 kg ini belum sama dengan yang kiri, belum sama dengan 1,05 kg. Maka kita tambahkan X di sebelah kanan, kita cari X-nya. 1,05 kg dikurangi 0,55 kg, kita dapat 0,5 kg untuk X-nya, sehingga neraca di atas bisa seimbang. Alat ukur selanjutnya adalah alat ukur waktu. Dan yang pertama contohnya adalah stopwatch. Lalu yang kedua ada jam pasir. Kemudian yang ketiga ada jam digital. Kemudian yang keempat ada jam tangan. Kemudian ada jam matahari. Dan ada juga yang belum dimasukkan ke dalam sini, ada jam dinding, dan masih banyak lagi contoh alat ukur waktu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di dalam pengukuran waktu yang akan diajarkan adalah cara membaca stopwatch. Karena masih banyak yang salah membaca stopwatch. Di dalam stopwatch ini kita bisa lihat ada 2 lingkaran, lingkaran besar dan lingkaran kecil yang ada di dalam. Lingkaran kecil di dalam itu menunjukkan menit. Lingkaran besar di luar menunjukkan detik. Cara membacanya kita harus melihat terlebih dahulu lingkaran di dalam, karena lingkaran di dalam menunjukkan menit. Kita lihat jarum stopwatch yang di dalam sudah menyimpang ke angka berapa, itu menunjukkan menit. Baru kita lihat ke lingkaran di luar, jarum yang di luar menyimpang ke angka berapa. Kita lihat contoh soalnya. Untuk soal stopwatch kita lihat lingkaran yang di dalam. Ternyata di lingkaran dalam sudah menyimpang ke angka sekitar 25, sehingga kita dapat menitnya itu 25 menit. Baru kita lihat ke lingkaran yang di luar,
menunjukkan angka 25, berarti kita sudah dapat detiknya itu 25 detik. Sehingga soal pertama, waktu yang ditunjukkan 25 menit 25 detik. Soal yang kedua, kita langsung lihat aja lingkaran kecil yang ada di dalam. Jarumnya sudah menyimpang ke angka 10 sehingga kita dapat menitnya itu 10 menit, dan di lingkaran luar jarumnya sudah menyimpang ke angka 8 sehingga kita dapat detiknya itu 8 detik. Sehingga hasil pengukurannya 10 menit 8 detik. Alat ukur terakhir yang akan kita bahas adalah alat ukur suhu. Alat ukur suhu cuma satu, termometer, tapi jenisnya banyak. Ada termometer merkuri, ada juga termometer digital, ada juga termometer telinga digital, dan yang terakhir termometer sekarang yang kita pakai untuk mengukur suhu badan kita adalah termometer infrared. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Hari ini kita telah mempelajari alat ukur massa, waktu, dan suhu. Kita juga telah mempelajari bagaimana cara membaca neraca Ohaus atau neraca 3 lengan dan juga stopwatch. Pertemuan selanjutnya akan diajarkan apa itu besaran turunan. Selamat belajar, tetap sehat, Tuhan Yesus memberkati.